Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizky Utama Saputra, NIM B100210240, kelas C, akan menjelaskan tentang proposal penelitian tentang pengaruh perkembangan bisnis UMKM kuliner pada saat pandemi di era digital pada bisnis UMKM daerah Solo. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang pada saat era digital ini, perkembangan bisnis sangat pesat karena adanya pengaruh digitalisasi untuk membantu proses jalannya era digital tersebut. Pada era digital ini kita bisa membantu dengan digital sehingga lebih mudah untuk mengembangkan bisnis. Berjalan pada era digital akan lebih cepat, maju, dan berkembang dibanding pada saat era biasa atau pada era tradisional. Bisnis pada masa-masa ini akan bertumbuh dan berkembang dengan cepat karena pengaruh adanya digital. Dengan contoh, kita sebagai perusahaan mempunyai startup yang memanfaatkan e-commerce dengan menjual produk. Ini kita tidak membutuhkan banyak pengeluaran untuk promosi bisnis kepada orang-orang. Teknologi mempunyai pengaruh tinggi. Teknologi mempunyai banyak ruang dan tidak adanya batasan, dan berefek menyalurkan bisnis di seluruh dunia. Jika tidak dibarengi dengan inovasi yang terus-menerus, maka bisnis mengalami tertinggal dari kompetitor. Selain itu, tantangan lain yang kerap ditemui berhubungan dengan kompetitor adalah gimana caranya untuk saling mampu bersaing dengan sehat. Selain menginginkan masyarakat adalah karena senantiasa berubah baik dari segi selera, keinginan, dan kebutuhan. Masyarakat saat ini mudah sekali merasa bosan dengan satu hal dan mempunyai keinginan yang cukup kompleks. 1.2 Rumusan masalah. 1. Bagaimana pengaruh ekonomi digital dalam meningkatkan pendapatan pelaku usaha UMKM kuliner di Solo. Nomor 2, bagaimanakah penerapan ekonomi digital pada pelaku usaha UMKM kuliner di daerah Solo. 3. Tujuan penelitian. 1. Untuk mengetahui pengaruh ekonomi digital dalam meningkatkan pendapatan pelaku usaha UMKM di Solo. 2. Untuk mengetahui penerapan ekonomi digital pada pelaku usaha UMKM kuliner di Solo. Manfaat penelitian. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan wawasan ilmu pengetahuan, pengalaman, dan implementasi bagi akademis dengan mengacu pada sumber-sumber teori ada terutama pada ilmu yang telah kita pelajari sebelumnya dan dapat menerapkan itu ke dalam kehidupan sehari-hari. B. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi diri sendiri khususnya maupun untuk orang lain. B. Untuk memberikan wawasan ekonomi digital kepada mahasiswa atau membaca tentang pentingnya memiliki skill dalam menghadapi kehidupan di luar lingkungan pendidikan. C. Sebagai bahan referensi yang nantinya dapat memberikan perbandingan dalam mengadakan penelitian. B. Bab 2, tinjauan pustaka kajian teori kerangka berpikir. Tinjauan pustaka 2.1 menjelaskan penelitian akan lebih mengelaborasi pengembangan UMKM berbasis digital di masa pandemi COVID-19. Beberapa studi terdahulu mengulas bahwa pelaku UMKM beralih pada pemanfaatan teknologi digital termasuk media sosial untuk mengembangkan UMKM di Indonesia. Dengan pengembangan UMKM digital di masa pandemi COVID-19 dapat menyelamatkan nasib UMKM di Indonesia, yang kemudian mengajak pada pertanyaan,
Bagaimana proses pengembangan UMKM digital di masa pandemi COVID-19? Batasan dalam penelitian ini hanya seputar peran dan implikasi pada pengembangan UMKM digital dalam upaya pengembangan dan penyelamatan ekosistem UMKM di masa pandemi COVID-19. Ditulis oleh Hanim et al. 2022. Pengembangan UMKM digital ternyata selaras dengan program pemerintah Kementerian Komunikasi dan Informatika Kominfo yang baru meluncurkan program pelatihan UMKM digital. Hal itu sebab karena berbagai program ini ditunjukkan untuk memberikan pendampingan bagi para pelaku UMKM agar dapat beralih ke platform digital dalam berbisnis. Sebab pada tahun 2021, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi diharapkan ada sekitar 30 juta UMKM dari total 60 juta unit UMKM yang dapat masuk ekosistem digital. 2.2 A. Manajemen. Menurut Stoner, Freeman, dan Gilbert, manajemen diartikan sebagai perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian aktivitas anggota organisasi dan kegiatan yang menggunakan semua sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan. Manajemen adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, serta pengendalian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan organisasi yang secara efektif dan efisien menurut Jones and Gorge. B. Proses manajemen. Proses manajemen merupakan kajian bagaimana untuk memproses, ditambahkan untuk diartikan bagaimana dilakukan manajer tersebut. Semua tingkat menunjukkan urutan kegiatan secara teoritis dimulai dari perencanaan kemudian diakhiri oleh pengendalian yang kemudian berputar lagi kembali ke perencanaan. Fungsi manajemen dalam buku yang ditulis Hanafi 2015 ini ada beberapa fungsi manajemen, yaitu 1. Perencanaan, planning, dapat diartikan kegiatan menetapkan tujuan organisasi dan memilih cara yang terbaik untuk mencapai tujuan tersebut. Pengambilan keputusan merupakan bagian dari perencanaan yang menentukan atau memilih alternatif pencapaian tujuan dari beberapa alternatif yang ada. Kedua, perorganisasian dapat diartikan sebagai kegiatan mengkoordinasi sumber daya dan tugas otoritas di antara anggota organisasi agar tujuan organisasi dapat dicapai. 3. Pengarahan. Setelah struktur ditetapkan, orang-orang akan ditentukan langkah selanjutnya untuk membuat bagaimana orang tersebut dapat bekerja. Pengarahan para pekerja untuk mendapatkan pengarahan. 4. Pengendalian. Elemen terakhir proses manajemen adalah pengendalian. Pengendalian bertujuan yang baik dan manajer bisa melihat pengendalian. 5. Proses manajemen dalam praktik di mana jika urutan proses manajemen secara teoritis melakukan 4 fungsi yang telah dibicarakan. C. Jenis-jenis manajemen. A. Manajer umum. B. Manajer fungsional. Manajer umum bertanggung jawab terhadap jalannya suatu unit yang telah ditetapkan oleh manajer atasan. Manajer ini mengawasi jalannya suatu kegiatan yang maksud mengawasi dan melakukan koordinasi. Dengan manajer keuangan ini, pemasaran keuangan dapat berjalan dengan baik. Manajer fungsional bertanggung jawab terhadap semua aktivitas organisasi tertentu. D. Unsur manajemen menurut Griffin 2021. A. Manusia. B. Bahan. C. Mesin, uang, metode, pasar, waktu. Ekosistem UMKM dalam digital.
UMKM di Indonesia memang cukup beragam ya, sebab sangat terkait dengan rasio kewirausahaan di Indonesia yang baru mencapai 3,5%. Peningkatan kualitas UMKM menjadi hal mutlak agar ke depan dapat tercapai kondisi yang mudah untuk berusaha. Karakteristik usaha mikro, jenis barang komoditi tidak selalu tetap, sewaktu-waktu dapat berganti. Usaha kecil, jenis barang komoditi yang diusahakan umumnya sudah tetap, tidak gampang berubah. Menengah, baik, lebih organisasi yang lebih baik dengan pembagian tugas yang jelas antara lain bagian keuangan. F. UMKM dalam era digital ya. Pengembangan UMKM berbasis digital di Indonesia harus memperhatikan banyak hal, terutama perihal konten kreatif, sebab era digital merupakan pilar utama agar dapat bersaing di era digital. Potensi bisnis kuliner. Berdasarkan Presiden Nomor 11 Tahun 2020, penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat terkait COVID-19, pemberlakuan PSBB di Kota Makassar yang termasuk zona merah COVID-19 di awal tahun 2020, dunia digemarkan dengan penerbangnya virus baru, yaitu virus corona SARS-CoV-2, dan jenis penyakit bisa disebut dengan coronavirus 30 disease 2029 corona 19. Kerangka berpikir, judul makalah, rumusan makalah, kerangka berpikir dan hasil penelitian. Bab 3. Metode penelitian. Tempat dan waktu penelitian. Penelitian dilakukan pada daerah Solo kepada bisnis UMKM sekitarnya yang dilaksanakan pada Januari 2022 sampai Mei 2022. Sesuai dengan karakter penelitian kualitatif, waktu dan kegiatan penelitian bersifat fleksibel. Adapun rincian waktu kegiatan penelitian dilihat pada tabel 1 di bawah ini. B. Metode pendekatan penelitian. Sesuai apa yang kumpulkan sesuai kajian teori tersebut, maka kita bisa simpulkan kita menggunakan penelitian dengan metode pendekatan kualitatif deskripsi. Metode pengumpulan data ini melalui field research. C. Data dan sumber data. Data penelitian kualitatif diberikan oleh penelitian berupa gambar dan kata-kata sesuai fakta yang terjadi di lapangan, sehingga dapat menyimpulkan dan memahami apa yang terjadi pada kejadian yang diteliti tersebut. D. Pengambilan sampel. Berikut adalah pengambilan sampel. Yang pertama ialah teknik deskripsi kualitatif, adalah pengambilan sampel beberapa untuk mengambil kesimpulan yang telah disajikan dan telah diteliti. Berikut ini beberapa langkah menggunakan teknik kualitatif. Nomor 1. John Screll 2008. Tahapan dimulai dengan identifikasi masalah yang menjadi sasaran dalam penelitian. Kedua, dari tahap penelusuran kepustakaan. Ketiga, menentukan tujuan dari penelitian. Keempat, menentukan jumlah partisipan. 5. Analisis dan penafsiran. 6. Penelitian dan pelaporan. F. Uji analisis data. Nomor 1. Reduksi data. 2. Penyajian data. 3. Penarikan kesimpulan. Sekian dari daftar pusaka. Hanafi Mahdu 2015, Hanim Latifah, Eko Subianto, N. Marianto 2022, Kris Wibowo SIP A. Widyarto 2020, Raco Yosef 2018. Sekian dari penjelasan makalah kami yang berjudul Pengaruh Perkembangan Bisnis UMKM di Kuliner pada Saat Pandemi di Era Digital di Daerah Solo. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.